Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alexander Boleng. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih jauh mengenai industri pariwisata di Indonesia. Adapun poin pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama pada bagian pendahuluan, yang kedua ada perkembangan industri pariwisata Indonesia. Yang ketiga, ada tantangan industri pariwisata Indonesia. Yang keempat, ada prospek industri pariwisata Indonesia. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pada slide yang pertama ini akan membahas mengenai pendahuluan. Menurut Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Usaha pariwisata merupakan kegiatan bisnis yang berhubungan langsung dengan kegiatan wisata, sehingga tanpa keberadaannya, pariwisata tidak dapat berjalan dengan baik. Ruang lingkup industri pariwisata menyangkut berbagai sektor ekonomi. Adapun aspek-aspek yang tercakup dalam industri pariwisata adalah restoran, penginapan, pelayanan perjalanan, transportasi, pengembangan daerah wisata, fasilitas rekreasi, dan atraksi wisata. Industri pariwisata menjadi salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan, yang merupakan bagian dari proses pembangunan nasional. Sebagai salah satu sektor pembangunan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pariwisata dianggap sebagai suatu aset yang tepat untuk mendorong pembangunan daerah-daerah tertentu yang memiliki potensi objek wisata. Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Keunikan dari pariwisata adalah adanya perpaduan sifat tidak berwujud dan sifat berwujud, juga bersifat tidak terpisahkan, keragaman, sifat rapuh, musiman, dan tidak bertuan. Adapun keunggulan dari sektor pariwisata Indonesia adalah pariwisata Indonesia memiliki kekayaan budaya dan warisan bersejarah yang sangat beragam. Kekayaan dan keindahan alam Indonesia sangat menarik. Wisata Indonesia menjadi tren yang dapat mengundang investasi asing masuk ke Indonesia dan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Di samping itu, adapun kelemahan pariwisata Indonesia terletak pada kurangnya infrastruktur. Citra pariwisata Indonesia sempat negatif. Ketersediaan lahan dan koneksi sektor wisata masih minim dibandingkan dengan wisata mancanegara. Rendahnya promosi, serta kualitas dan layanan sumber daya manusia yang masih rendah. Di tengah pandemi COVID-19, industri pariwisata pastinya dihadapkan dengan berbagai macam tantangan. Tantangan inilah yang akan mendorong berbagai pihak untuk selalu berupaya menemukan solusi, sehingga dapat menghadapi tantangan yang terjadi saat ini. Mengingat sektor pariwisata tidak akan lepas dari berbagai macam bentuk inovasi. Pada slide berikut ini akan membahas mengenai perkembangan industri pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor penting bagi perekonomian Indonesia. Di sini kita bisa lihat bersama bagaimana perkembangan
pariwisata atau kontribusi pariwisata terhadap PDB selama 2018 sampai 2020. Sektor pariwisata memberikan kontribusi langsung terhadap PDB sebesar 4,8% pada tahun 2019, naik sebesar 0,30 poin dari tahun 2018 sebesar 4,5%. Peningkatan kontribusi ini terutama didukung oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, serta meningkatnya jumlah investasi pada sektor pariwisata. Nah, selama 2018 ke 2019 terjadi peningkatan. Kemudian pada tahun 2020 langsung anjlok di angka 4,0%. Salah satu yang menyebabkan kontribusi pariwisata terhadap PDB di tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19. Data yang ditampilkan ini diambil dari Badan Pusat Statistik. Di sini kita bisa lihat bersama bahwasannya perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara selama 2018 sampai 2020, yang mana 2018 dan 2019 setiap bulannya kunjungan wisatawan mancanegara rata-rata di atas 1 juta. Akan tetapi pada tahun 2020 memasuki bulan Mei, bulan April, Mei, dan seterusnya mengalami anjlok yang cukup jauh ya teman-teman. Dan pada akhir Desember tahun 2020 hanya mencatat 164,1 ribu kunjungan wisatawan. Artinya bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan, di mana jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia selama tahun 2020 hanya mencapai 4,02 juta kunjungan. Kondisi ini menurun sebesar 75,03% dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang berjumlah 16,11 juta kunjungan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ini terdiri dari wisatawan mancanegara yang berkunjung melalui pintu masuk udara sebanyak 1,67 juta kunjungan, pintu masuk laut sebanyak 1,02 juta kunjungan, dan pintu masuk darat sebanyak 1,33 juta kunjungan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan Desember tahun 2020 mencapai 164,09 ribu kunjungan. Jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan bulan Desember tahun 2019 yang berjumlah 1,38 juta kunjungan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara bulan Desember tahun 2020 mengalami penurunan yang tajam sebesar 88,08%. Namun, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, bulan November 2020, jumlah kunjungan wisatawan pada bulan Desember terjadi peningkatan sebesar 13,58%. Dilihat berdasarkan pintu masuk, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia melalui pintu masuk udara sebanyak 23,60 ribu kunjungan, wisatawan masuk melalui pintu laut sebanyak 44,48 ribu kunjungan, dan pintu masuk darat sebanyak
96,01 ribu kunjungan. Pada bagian ini membahas bagaimana perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurut pintu masuk dari Januari 2018 sampai Desember 2020. Dari sisi pintu masuk udara, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan Desember tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 97,19% dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Desember 2019. Penurunan serentak terjadi di seluruh pintu masuk udara. Di beberapa bandara, penurunan mencapai 100%, seperti di Bandara Husein Sastranegara, Jawa Barat, Bandara Adi Sucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandara Minangkabau, Sumatera Barat, Bandara Sultan Syarif Kasim II, Riau, Bandara Iskandar Muda Aceh, Bandara Ahmad Yani Jawa Tengah, Bandara Supadio Kalimantan Barat, Bandara Sultan Hasanuddin Sulawesi Selatan, dan Bandara Sultan Badarudin II Sumatera Selatan. Persentase penurunan terendah tercatat di Bandara Samratulangi, Sulawesi Utara dengan 86,33%, diikuti oleh Bandara Soekarno-Hatta, Banten dengan persentase penurunan sebesar 88,32%. Jadi kita bisa lihat bersama bahwasannya dari Januari 2018 sampai Desember akhir 2019 itu terjadi peningkatan yang sangat fluktuatif yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, dan Banten, dan lain-lain. Nah, di range antara tahun 2018 dan tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui 3 bandara ini sangat baik ya teman-teman. Kita bisa lihat bersama. Kemudian pada tahun 2020, pada bulan April, langsung terjadi penurunan yang sangat signifikan ya teman-teman. Jadi ada beberapa daerah yang memiliki bandara di Indonesia itu juga mengalami penurunan sampai 100% sampai akhir Desember. Ini lagi-lagi disebabkan oleh virus corona yang terjadi saat ini. Dampaknya sangat dirasakan dalam dunia pariwisata. Kemudian pada slide ini membahas mengenai perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurut pintu masuk. Jadi di sini ada 3 pintu masuk ya teman-teman. Ada pintu masuk udara, pintu masuk laut, kemudian pintu masuk darat. Jika dibandingkan pada kunjungan bulan November tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui pintu masuk udara bulan Desember 2020 meningkat sebesar 46,76%. Persentase kenaikan tertinggi terjadi di Bandara Ngurah Rai, Bali sebesar 6.250%. Selanjutnya diikuti oleh Bandara Internasional Lombok, NTB, dan Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Masing-masing sebesar 100% dan 52,4%. Sementara di beberapa bandara lain mengalami penurunan 100%, seperti Bandara Husein Sastranegara, Jawa Barat,
Bandara Sultan Syarif Kasim II Riau, Bandara Hasanuddin Sulawesi Selatan, dan Bandara Badarudin II Sumatera Selatan. Kemudian dilihat dari sisi pintu masuk laut, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan sebesar 88,55%, yaitu dari 388,50 ribu kunjungan pada tahun 2000 pada Desember 2019 menjadi 44,48 ribu kunjungan pada Desember tahun 2020. Penurunan tajam ini terjadi di seluruh pintu masuk laut dengan persentase tertinggi tercatat di Pelabuhan Tanjung Pinang dan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau sebesar 100%. Persentase penurunan terendah terjadi di Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali sebesar 99,77%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, November 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Desember 2020 yang datang melalui pintu masuk laut justru meningkat sebesar 8,56%. Kenaikan terjadi di pintu masuk Batam, Kepulauan Riau sebesar 2,61%. Di sisi lain, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, dan Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali mengalami penurunan yang signifikan, masing-masing sebesar 100% dan 54,90%. Kemudian dari sisi pintu masuk darat, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 9,83% dibandingkan bulan November 2020. Namun, jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, Desember 2019, jumlah kunjungan wisatawan bulan Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 35,82%. Persentase penurunan paling tertinggi terjadi di pintu masuk Nangga Badau, Kalimantan Barat sebesar 100%, diikuti oleh pintu masuk Jayapura, Papua sebesar 99,98%. Penurunan terendah tercatat di pintu masuk Aruk, Kalimantan Barat sebesar 99,77%. Selanjutnya, pada perkembangan industri pariwisata Indonesia, kita melihat pada bagian perkembangan tingkat penghunian hotel pada periode 2018 sampai 2020, yang mana pada tahun 2018 sampai 2019 rata-rata tingkat penghunian hotel masih di atas angka 50%. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan dari bulan Februari ke bulan April hanya menyentuh di angka sekitaran 10%. Akan tetapi setelah bulan April dan seterusnya sedikit demi sedikit mengalami peningkatan, yang mana pada Desember 2020 tingkat penghunian hotel mencapai angka di atas 40%. Melanjutkan dari pembahasan slide ke-7 tadi, pada slide ke-8 ini kita akan melihat tingkat penghunian kamar hotel klasifikasi bintang di Indonesia selama Desember 2020. Tingkat penghunian kamar hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada bulan Desember 2020
mencapai rata-rata 40,79%. Persentase tingkat penghunian kamar tertinggi tercatat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 59,78%, diikuti oleh Provinsi Lampung sebesar 59,32% dan Provinsi Papua Barat sebesar 58,51%. Tidak berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, tingkat penghunian kamar di Provinsi Bali tercatat sebagai tingkat penghunian kamar dengan persentase terendah di bulan Desember 2020, yaitu sebesar 19,00%. Tingkat penghunian kamar hotel klasifikasi bintang pada bulan Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 18,60 poin jika dibandingkan dengan bulan Desember 2019 yang tercatat sebesar 59,39%. Hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami penurunan persentase tingkat penghunian kamar kecuali Provinsi Gorontalo, Papua Barat, dan Sulawesi Barat yang mengalami peningkatan masing-masing sebesar 14,61 poin, 1,83 poin, dan 0,33 poin. Penurunan tertinggi terjadi di Provinsi Bali sebesar 43,55 poin, diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 29,26 poin, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 27,12 poin, dan Provinsi Bengkulu sebesar 22,97 poin. Sementara itu, Provinsi Maluku tercatat sebagai provinsi dengan penurunan tingkat penghunian kamar terendah, yaitu sebesar 0,8 poin. Di sisi lain, tingkat penghunian kamar bulan Desember 2020 mengalami kenaikan tipis sebesar 0,65 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 40,14%. Peningkatan tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 12,26 poin, diikuti oleh Provinsi Bali sebesar 9,68 poin, dan Provinsi Sumatera Utara sebesar 6,61 poin. Sementara itu, beberapa provinsi mengalami penurunan seperti Provinsi Papua sebesar 18,97 poin, Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 9,94 poin, dan Provinsi Sulawesi Utara sebesar 9,09 poin. Selanjutnya ini kita akan melihat dari sisi tingkat penghunian kamar menurut klasifikasi bintang pada bulan Desember 2020. Berdasarkan klasifikasi hotel bintang, tingkat penghunian kamar tertinggi pada bulan Desember 2020 tercatat pada hotel dengan klasifikasi bintang 4, yaitu sebesar 43,54%, diikuti oleh hotel bintang 3 dengan tingkat penghunian kamar sebesar 41,14%. Sementara itu, tingkat penghunian kamar terendah tercatat pada hotel dengan klasifikasi bintang 1 sebesar 28,808%. Kemudian pada grafik yang di bawah itu ya teman-teman, itu menggambarkan perkembangan tingkat penghunian hotel klasifikasi bintang di Indonesia dari Januari 2018 sampai Desember 2020, yang mana dari Januari 2018 sampai Desember 2019, baik bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan bintang 4 semuanya
mencatat di atas angka 30%. Artinya bahwa tingkat penghunian kamar hotel klasifikasi bintang di Indonesia selama 2018-2019 sangat baik. Kemudian pada tahun 2020, karena adanya pandemi dan pembatasan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka terjadi penurunan yang mana dari Januari 2020 sampai Desember 2020 mengalami fluktuatif ya teman-teman. Namun dari selama bulan Juli sampai Desember paling tidak mengalami peningkatan, baik itu bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan bintang 4 dan 5. Pada menjelang akhir tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan di atas 20%. Artinya bahwa tingkat penghunian kamar hotel klasifikasi bintang selama 6 bulan terakhir 2020 mengalami peningkatan di atas 20%. Kemudian pada slide ini akan membahas mengenai perkembangan penumpang angkutan udara domestik dan internasional. Nah, pada tabel bagian atas itu melihat bagaimana perkembangan penumpang angkutan udara domestik selama Desember 2020. Jumlah penumpang angkutan udara domestik pada Desember 2020 sebanyak 3,7 juta orang atau naik sebesar 23,44% dibandingkan pada bulan November 2020. Peningkatan jumlah penumpang terjadi di semua bandara utama yang diamati, seperti Bandara Kuala Namu Medan naik 14,10%, Bandara Soekarno-Hatta Banten naik 12,17%, Bandara Ngurah Rai Denpasar naik 11,55%, Bandara Juanda Surabaya naik 2,77%, dan Bandara Hasanuddin Makassar naik 0,52%. Jumlah penumpang domestik terbesar melalui Bandara Soekarno-Hatta Banten, yaitu mencapai 928,9 ribu orang atau 25,37% dari total penumpang domestik. Kemudian diikuti oleh Bandara Juanda Surabaya sebanyak 244,6 ribu orang atau 6,68%. Sementara itu, jumlah penumpang angkutan udara domestik dari bulan Januari sampai Desember 2020 sebanyak 32,4 juta orang atau turun sebesar 57,76% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 76,7 juta orang. Jumlah penumpang terbesar tercatat di Bandara Soekarno-Hatta Banten mencapai 8,6 juta orang atau 26,60% dari keseluruhan penumpang domestik, diikuti oleh Bandara Juanda Surabaya sebesar 2,7 juta orang atau 8,48%. Kemudian tabel di bawahnya itu membahas mengenai perkembangan penumpang angkutan udara selama Desember 2020, yang mana jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri
atau ke internasional pada bulan Desember 2020 sebanyak 58,2 ribu orang atau naik sebesar 30,20% dibandingkan November 2020. Peningkatan jumlah penumpang terjadi di Bandara Kuala Namu Medan sebesar 150,00% dan Bandara Soekarno-Hatta Banten sebesar 32,62%. Sebaliknya, penurunan jumlah penumpang terjadi di Bandara Juanda Surabaya dan Bandara Ngurah Rai Denpasar masing-masing sebesar 33,33%. Sementara itu, di Bandara Hasanuddin Makassar pada bulan Desember masih tidak ada penumpang. Jumlah penumpang internasional terbesar melalui Bandara Soekarno-Hatta Banten, yaitu mencapai 56,1 ribu orang atau sebesar 96,33% dari total penumpang ke luar negeri, diikuti oleh Bandara Juanda Surabaya sebesar 0,8 ribu atau 1,37%. Selama Januari sampai Desember 2020, jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri, baik menggunakan penerbangan nasional maupun penerbangan asing, sebanyak 3,7 juta orang atau turun sebesar 80,61% dibandingkan dengan jumlah penumpang periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah penumpang ke luar negeri terbesar melalui Bandara Soekarno-Hatta Banten mencapai 1,5 juta orang atau 41,50% dari jumlah keseluruhan penumpang ke luar negeri. Kemudian diikuti oleh Bandara Ngurah Rai Denpasar sebanyak 1,3 juta orang atau sebesar 36,90%. Virtual tourism alias wisata virtual menjadi salah satu alternatif yang muncul di tengah kejemuan pandemi COVID-19. Virtual tourism hadir sebagai salah satu bentuk transformasi dan adaptasi melawan pandemi dengan memanfaatkan teknologi, sembari menunggu proses recovery dunia pariwisata yang belum signifikan. The International Air Transport Association memperkirakan bahwa perjalanan belum akan kembali ke tingkat pra-pandemi hingga 2024 mendatang, seperti yang dilansir dari BBC tahun 2020. Wisata virtual dapat menjadi jawaban sementara untuk membuat calon wisatawan tetap tertarik untuk berwisata saat kondisi membaik. Gagasan wisata virtual saat ini telah dimulai dan terus dikembangkan oleh berbagai pihak, seperti Kementerian Pariwisata dan Kreatif, Pemda, serta masyarakat. Konten dalam wisata virtual ini pun sangat beragam, mulai dari panorama alam, museum, pentas dan pagelaran seni, budaya adat, hingga suasana kehidupan metropolitan di Indonesia yang tersedia dalam bentuk gambar dan video. Harapannya, keberadaan tur wisata virtual dapat membuat calon wisatawan merasa seperti berada di destinasi di mana mereka inginkan. Hal ini sama saja dengan menawarkan pengalaman coba sebelum membeli yang mendorong rasa ingin berpergian. Pada slide ini akan membahas mengenai tantangan industri pariwisata Indonesia. Yang pertama, permasalahan pengembangan destinasi wisata, perubahan iklim dan bencana. Dilansir dari laporan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Kreatif
tahun 2020 sampai 2024, perubahan iklim ini berdampak pada berbagai bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah. Isu perubahan iklim ini juga berdampak kepada pemilihan destinasi wisata oleh wisatawan dunia. Maka, wisatawan menjadi lebih berhati-hati dalam menentukan tujuan wisata ke daerah yang sering terkena bencana alam. Sebagai contoh, bencana banjir yang menimpa daerah Jakarta hampir setiap tahunnya berdampak terhadap sektor pariwisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung, seperti Terminal Wisata Grafik Cikole. Banyak wisatawan asal Jakarta yang membatalkan kunjungan. Hal ini berakibat pada penurunan jumlah reservasi pengunjung antara 20-30%. Kejadian serupa dialami hotel dan restoran di kawasan Cipanas Cianjur yang mengalami hampir 50% pengunjung berpaling dari reservasi. Selain itu, tahun 2017 terjadi erupsi Gunung Agung di Bali juga mempengaruhi kunjungan turis ke Bali dan Lombok. Mengacu pada laman Teras ID, kerugian pariwisata di Bali akibat erupsi Gunung Agung diperkirakan mencapai 9 triliun. Tantangan yang kedua, permasalahan pengembangan pemasaran wisata. Kegiatan promosi masih parsial. Event-event yang berskala nasional dan internasional masih cukup terbatas karena banyak daerah yang belum mengemas event secara profesional sehingga kemasannya kurang menarik. Selain itu, belum semua daerah mempunyai aksesibilitas maupun sarana-prasarana penunjang yang memadai untuk dipromosikan baik secara nasional dan internasional. Tantangan yang ketiga, permasalahan pengembangan industri pariwisata. Daya saing produk wisata yang belum optimal. Hal tersebut relatif masih kurang jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Daya saing aksesibilitas di Indonesia secara umum juga kurang. Dapat dilihat dari kecilnya frekuensi dan jumlah kapasitas tempat duduk penerbangan serta infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara di berbagai destinasi wisata di Indonesia. Tantangan yang keempat, permasalahan pengembangan kelembagaan pariwisata, kepariwisataan. SDM pariwisata dan pengembangan pendidikan tinggi pariwisata yang masih terbatas. Perkembangan pariwisata di Indonesia saat ini kurang diimbangi dengan perkembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata. Pengembangan SDM bidang pariwisata meliputi aparatur, industri, dan masyarakat. Hal ini berguna untuk menunjang pariwisata di daerah itu. Yang kelima, ada permasalahan pembangunan ekonomi kreatif. Riset pengembangan ekonomi kreatif masih terbatas. Data dan informasi pengembangan ekonomi kreatif merupakan bahan dasar dalam pengembangan kebijakan ekonomi kreatif selanjutnya. Riset untuk pengembangan ekonomi kreatif masih terbatas dari segi aspek pemasaran nasional maupun internasional. Selanjutnya akan membahas program industri pariwisata. Riset, inovasi, adopsi teknologi, birokrasi, profesional, kebijakan. Prospek pengembangan pariwisata Indonesia dapat ditinjau melalui pembangunan sebagai berikut. Pertama, pengembangan destinasi wisata. Dengan memanfaatkan serta mengembangkan kekayaan dan keragaman sumber daya, alam, budaya, geografis, dan momentum sejarah menjadi produk wisata berupa wisata alam, budaya, dan buatan. Hal tersebut juga mendorong dengan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antara wilayah dan destinasi.
baik dari infrastruktur darat, laut, dan udara, serta penyeberangan yang bermuara pada kemudahan mobilitas wisatawan sebagai dampak dari konektivitas tiap daerah. Keberagaman produk pariwisata yang unggul serta dilakukan dengan penerapan destinasi pariwisata yang berkualitas berdasarkan prioritas. Yang kedua, pembangunan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Melalui kemitraan yang strategis, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi pada hasil dan dengan fokus pasar potensial, memperluas pangsa pasar produk, baik domestik dan internasional, meningkatkan citra pariwisata yang berdaya saing melalui penyelenggaraan event. Dengan begitu, penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri dapat diperoleh melalui single nation branding, pemanfaat teknologi seperti digital marketing, serta menggunakan film sebagai media promosi melalui kerjasama dengan filmmaker. Yang ketiga, pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penyerapan pengembangan industri yang berorientasi pada revolusi industri 4.0, meningkatkan tata kelola melalui kesadaran pentingnya kelembagaan hingga memastikan kepatuhan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjaga kualitas produk serta kredibilitas sehingga memiliki daya saing dan memperoleh kepercayaan dari kalangan pasar. Tata kelola yang bersinergi serta investasi dan akses pendanaan industri juga penting dalam menciptakan ekosistem dan pengembangan yang kuat bagi industri pariwisata dan kreatif. Yang keempat, pengembangan kelembagaan serta sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. Melakukan optimalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan bimbingan dari Kementerian Pariwisata dan Kreatif baik secara teknis dan kegiatan sertifikasi usaha pariwisata yang didorong menjadi lebih insentif ke depannya, serta melakukan penguatan masyarakat dalam menciptakan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif baru. Yang kelima, pembangunan ekonomi kreatif. Perlunya perlindungan terhadap hasil kekayaan intelektual dan kreativitas, serta mendorong daya kreasi untuk menciptakan nilai tambah bagi ekonomi berbasis budaya dan iptek. Hal ini dilakukan dengan upaya terintegrasi yang melibatkan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta keterlibatan masyarakat dan sektor swasta. Strategi pengembangan pariwisata juga ditopang oleh riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan yang berkualitas dan diwujudkan oleh birokrasi Kementerian Pariwisata dan Kreatif yang profesional, birokrasi bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani publik dengan prima. Adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu industri di bidang pariwisata cukup memberikan kontribusi yang positif bagi negara. Adapun keunggulan dari sektor pariwisata Indonesia adalah pariwisata Indonesia memiliki kekayaan budaya dan warisan bersejarah yang sangat beragam. Kekayaan dan keindahan alam Indonesia sangat menarik. Wisata Indonesia menjadi tren yang dapat mengundang investor asing masuk ke Indonesia dan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun, masih banyak permasalahan yang perlu dibenahi di sektor pariwisata Indonesia. Beberapa di antaranya seperti masalah SDM, masalah kemitraan, masalah pengelolaan wisata, dan lain-lain. Penanganan yang tidak tepat akan berpotensi merusak keuntungan yang seharusnya bisa didapatkan di sektor pariwisata ini. Maka, perlu adanya langkah yang sesuai untuk dilakukan. Adapun prospek dari pariwisata Indonesia yang dapat menjadi peluang ke depannya. Diharapkan dengan adanya prospek positif tersebut dapat memajukan dan mengembangkan pariwisata Indonesia di lingkup nasional hingga internasional.
Keragaman budaya, warisan, dan keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik tersendiri dan memiliki potensi yang luar biasa dalam pengembangan industri pariwisata kita, sehingga pembenahan perlu dilakukan dalam menghadapi segala tantangan dalam industri pariwisata Indonesia. Demikian, terima kasih.